Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Safinatun Najah, yakni di fasal yang kedua, yakni tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Pada fasal ini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman, rukun itu artinya adalah segala sesuatu yang wajib. Yang wajib itu namanya rukun. Sedangkan al-iman, iman itu secara bahasa atau secara lughat artinya adalah mutlaqut tasdiq, yakni membenarkan secara mutlak, tidak ada tawar-menawar. Atau sedangkan menurut di dalam bahasa yang lain, yakni at-tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati. Ya ta'allaqu bi makna yatamassaku bidal fal iman mutlaqut tasdiq. Nah, sedangkan secara atau secara istilah, iman ialah membenarkan seluruh atau segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita tentang agama. Nah, itulah yang dimaksud dengan rukun iman. Sedangkan jumlah rukun iman, hal-hal yang wajib tentang keimanan yang wajib kita laksanakan, wajib kita ketahui, itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi. Antu'mina suwiji iku ngimanaken billahi maring Gusti Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu maksudnya adalah ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Kita wajib mengetahui Allah, mengetahui dari sifat-sifat wajib Allah, mengetahui sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat-sifat jaiz dari Allah. Sifat wajib itu ialah sifat yang memang itu yang harus berada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, yakni terangkum dalam, biasanya kita hafal dengan itu, wujud qidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi sampai akhir, sampai mutakaliman yang jumlahnya ada 20. Itu adalah sifat wajib. Di antaranya wujud itu ada, qidam artinya dahulu, baqo artinya kekala. Itu adalah sifat wajib yang ada pada Allah. Berarti Allah itu mukhal jika Allah itu tidak ada. Mukhal kalau Allah itu tidak kekal. Kalau Allah itu hancur, itu berarti mukhal. Kalau sampai kita meyakini kebalikan dari sifat wajib Allah, kalau kita meyakini bahwa Allah itu akan hancur, bahwa Allah itu ada sebelumnya, ada yang mendahului, bahwa Allah itu sama dengan makhluk, maka kita tidak bisa disebut dengan orang yang beriman, maka kita disebut orang kafir. Semoga kita terhindar dari itu. Dan selain itu kita harus mengetahui sifat jaiz Allah, yakni fi'lu kulli mumkinin autar, fi'lu kulli mumkinin autar kafilin. Ini Allah itu berhak melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya. Selanjutnya, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat. Apa yang kita yakini? Bahwa malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah latifah, adalah jisim, adalah makhluk yang diciptakan Allah dari nur, dari cahaya latifah yang sangat lembut. Laisu dzukuran wala inasan wala khunasa. Malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Malaikat itu bukanlah berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan, dan juga tidak khunsa. Khunasa itu banci. La abalahum wala ummalahum. Malaikat itu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Shadiquna fi ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. La ya'kuluna wa yashrabuna wa yatanakahuna wa la yatawalladuna wa la yanamun. Malaikat itu selalu adalah makhluk Allah
yang selalu membenarkan apa yang dibawa, akhbaru bihi anillah, yang selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. La yakuluna, para malaikat itu tidak makan, wala yasrabuna, malaikat itu tidak minum, wala yatanakahuna, malaikat itu tidak menikah, wala yatawalladuna, wala yanamuna, malaikat-malaikat itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, wala yanamuna, mereka tidak pernah tidur. Wala taktabu a'maluhum li'annahumul kuttab, malaikat itu amalnya tidak dicatat, beda dengan manusia. Seluruh gerak-gerik manusia, amal perbuatan manusia baik jelek maupun yang buruk itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malaikat tidak. Kenapa? Li'annahumul kuttab, karena mereka adalah pencatat, para pencatat amal. Wala yuhasabuna li'annahumul khussab, malaikat itu tidak dihisab. Wala tuzanu a'malum li'annahum la sayyi'ata lahum, malaikat itu tidak ditimbang amal perbuatannya. Kenapa? Li'annahum la sayyi'ata lahum, karena malaikat tidak pernah melakukan keburukan, malaikat tidak pernah tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Wa yuhsyaruna ma'al jin wal ins, mereka dikumpulkan bersama jin dan manusia. Itu adalah yang wajib kita imani. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, mulai dari Jibril, Mikail, Israel, Israfil, terus apa lagi? Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib dan Atid yang mempunyai tugas, Raqib dan Atid yang mempunyai tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril tugasnya mengantarkan, memberikan wahyu. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, yakni Israel. Ada yang tugasnya menjaga neraka, yakni malaikat Malik. Ada yang tugasnya menjaga surga, yakni malaikat Ridwan. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk itu anak-anakku semua, santri-santri madrasah Diniyah Raudhatul Muta'alimin, lebih giat belajar, istiqomah supaya nanti kita bisa mengetahui dari asas-asas dari agama ini, mengetahui lebih dalam tentang rukun Islam, tentang rukun iman, biar supaya sempurna keimanan dan keislaman kita. Insya Allah nanti akan dipelajari di dalam pelajaran akidah, dan di wusta lebih lanjut dipelajari dalam pelajaran tauhid dengan kitabnya, kitab dasarnya, yakni Aqidatul Awam. Selanjutnya, rukun iman yang selanjutnya adalah wasali suha, utawi nomor telune iku antuk minangi manakan bikutubi kelawan kitab-kitab ya Allah. Maksud dari mengimani kitab-kitab Allah yaitu at-tasdiq bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kita membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Wa kullu ma tadammanatu haqq wa nuzuluha bi an kanat maktubatan 'alal alwahi kat Taurat aw masmu'atan minas sama' wal musyahadadah kama fi lailatul mi'raj aw min wara'i hijabi kama waqa'a li Musa fit tur aw min malakin musyahadatin kama ruwiya al-Qurtubi bi tafsirihi. Ini gini, kitab yang wajib kita itu wajib membenarkan. Iman kepada kitab itu maksudnya kita wajib atas membenarkan, meyakini bahwa kitab-kitab itu yang kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasulullah. Yang wajib kita imani ada 4 kitab-kitab tersebut, yakni kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, dan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Yang selanjutnya, rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah warabiha antuk mina bi rusuli, warabiha lan tawi kang kaping 4 iku antuk mina ngentong imanaken sapa muslim bi rusulihi kelawan para utusane Allah, wahum afdhalu ibadillah. Para rasul kita wajib beriman kepada rasul-rasul Allah, kepada utusan Allah. Rasul-rasul Allah itu adalah afdhalu ibadillah, hamba-hamba Allah yang paling utama. Wa annahum wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam, seluruh
seluruh nabi dan seluruh rasul-rasul Allah itu seluruhnya adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim fi da'war risalah. Seluruh rasul-rasul Allah adalah orang-orang yang jujur di seluruh ucapan-ucapannya dalam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasul yang wajib kita imani itu ada 25, dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ilyas, sampai kepada Nabi Yahya, Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita wajib mengimani bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, semua yang diucapkan, yang disampaikan kepada kita adalah benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya wa khamisuha, yang kelima, wa khamisuha utawi kaping 5 iku antuk mina yen to ngimanaken sapa wong bil yaumil akhir kelawan dina akhir, bi antu saddiqa bi wujudi wa bi jami'i mastamala alaih. Maksud kita beriman kepada hari akhir yaitu kita meyakini bahwa hari kiamat itu benar adanya, dan kita wajib beriman apa yang ada di dalam hari kiamat, mulai dari kal hasri, hari mahsyar, dikumpulkannya di padang mahsyar, wal hisab, hari perhitungan amal, wal jaza, hari pembalasan, wal jannah wan nar, dan wajib beriman adanya surga dan neraka. Kenapa? Summiya bidzalika. Kenapa kok dikatakan hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Karena kehidupan dunia sudah habis setelah itu, dan tidak ada lagi yang namanya siang, dan tidak ada lagi yang namanya malam. Yang terakhir, wabil qadri khairihi, tawi kang wasadisu tawi kaping 6 iku antuk minangi manakan sapa wong bil qadri kelawan ketentuan Allah khairihi, baguse qadar wa syarrihi lan oleh qadar iku minallahi taala saking Allah taala. Maksud dari ini yang nomor 6 ialah kita wajib beriman kepada qadarnya, ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu semua datangnya dari Allah. Makna dari iman, rukun iman yang ke-6 ini, anta taqida anna Allah taala qaddaral khair wasyarr qabla khalqil khalaq. Maknanya ialah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketentuan, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk, itu sudah ditentukan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Wa anna jami'al kainat biqadarillah wa qadarihi, bahwa seluruh yang ada di dunia ini semua atas qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Walaupun keadaan seperti ini kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa datang ke sekolah, tidak menyurutkan niat kita untuk terus belajar dan belajar. Sedikit yang bisa kita pelajari, asal kita pelajari dengan serius dan kita amalkan, insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang dipelajari dan diamalkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga wabah ini cepat berlalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.